Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu ta'ala basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Fa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin yang berbahagia, akramakumullah. Pagi hari ini Ahad, masuk hari yang pertama dari bulan ke-6 dalam pandangan Islam, yaitu bulan Jumadil Akhir tahun 1444 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2022 Miladiyah. Kurang dari 90 hari hadirin sekalian, 89 atau 88 hari lagi, jikalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua, kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan. Maka kita meminta kepada Allah dengan seluruh nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar memberikan kepada kita semua umur yang panjang dalam ketaatan dan kebaikan, dan diberikan kesempatan kembali untuk mendulang pahala di bulan Ramadan yang akan kita nanti bersama. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Hadis yang selanjutnya hadirin sekalian, dari silsilah rangkaian kajian berseri kita membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama Islam, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, wa nafa'anallahu ta'ala bi'ilmihi wa jazahu anna wa 'anil muslimina khaira. Hadis yang ke-21 dari bab yang keempat, bab at-tarhib min masawi'il akhlaq. Hadis-hadis yang berkaitan tentang peringatan dari akhlak yang buruk. Hadis tentang larangan mempersulit orang lain. Hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala untuk memahamkan kepada kita semua salah satu dari perilaku yang tidak terpuji dan perbuatan yang tercela dalam agama kita adalah mempersulit orang lain, terutama saudara kita sesama muslim,
dan muslimah. Jikalau kita buka kembali hadis-hadis yang sebelumnya, kita akan temukan ada kemiripan makna hadis ini, hadis yang ke-21 dengan hadis yang ke-10. Beberapa bulan yang lalu kita belajar dan membaca hadis yang ke-10 tentang doa dari Rasul kepada pemimpin yang mempersulit rakyatnya, di mana Allah mendoakan, ya Allahumma man waliya min ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang berkuasa di antara kami kemudian mempersulit, maka persulitlah ia. Konteksnya adalah untuk mereka yang diberikan oleh Allah amanah berupa kepemimpinan. Sedangkan di hadis yang ke-21 ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ingin membahas secara lebih luas lagi, bukan hanya berkaitan dengan pemimpin tetapi juga berkaitan dengan kita semua hadirin sekalian, ya, terhadap ya, saudara kita sesama muslim maupun muslimah. Faqala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Abi Sirmata radhiyallahu anhu annahu qala. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan dari sahabat Abu Sirmah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man darra musliman darrahullahu. Barang siapa yang membahayakan seorang muslim, Allah akan memberikan bahaya kepadanya. Wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Dan barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkannya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Hadis yang dibawakan hadirin sekalian oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dibicarakan oleh para ulama. Ada sebagian ulama yang melemahkan mata rantai periwayatannya, ya meskipun ada sebagian ulama yang melemahkannya, tetapi ini dari sisi makna ya benar adanya hadirin sekalian, sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar yang membawakannya dalam kitab beliau Kitabul Jami' Bulughul Maram. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua hadirin sekalian dua hal. Hal yang pertama yang ingin beliau sampaikan kepada kita semua, peringatan barang siapa yang memadaratkan seorang muslim, Allah akan memberikan madarat kepadanya. Madarat atau bahaya yang ditimpakan oleh seseorang kepada orang lain hadirin sekalian, ini adalah suatu hal yang merugikan. Baik madarat ya, dalam bentuk harta, kehormatan, maupun yang lebih jelek daripada itu semua, madarat berupa darah yang ditumpahkan. Agama kita adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ya, asas untuk menghormati kehormatan orang lain, baik berupa harga diri, harta ya, maupun darah. Rasul mengingatkan hadirin sekalian di hadapan para sahabatnya dalam haji yang pertama sekaligus yang terakhir, yaitu Hajjatul Wada atau Haji Wada. Ya, beliau menyampaikan kepada para sahabat untuk selalu diingat ya, inna
a'radakum wa amwalakum wa dima'akum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya kehormatan kalian, harta kalian, darah kalian itu terhormat sebagaimana terhormatnya hari ini. Di padang Arafah Rasul menyampaikan kepada para sahabat untuk selalu memperhatikan 3 hal. Masalah kehormatan atau harga diri, kemudian harta dan darah orang lain. Artinya 3 hal ini hadirin sekalian pantang bagi seorang muslim untuk merusaknya. Rasul mengancam dalam hadis tadi, barang siapa yang membahayakan seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bahaya untuknya. Jadi hadirin sekalian, harga diri, harta dan darah itu adalah kehormatan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seseorang yang merusak satu dari 3 hal tadi, memberikan madarat, memberikan bahaya, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya, cepat ataupun lambat, di dunia maupun nanti di akhirat. Kenapa demikian? Karena orang yang memberikan mudarat kepada orang lain, terlebih lagi sesama muslim, ini artinya mengganggu kehidupan mereka hadirin sekalian. Mudarat yang ditimpakan, mudarat yang diberikan, itu akan mengganggu kehidupan seorang muslim maupun muslimah. Dan Allah tidak menyukai perbuatan yang demikian. Sehingga Allah lah yang kemudian akan memberikan pembelaan dan pembalasan. Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Hajj ayat yang ke-38, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Selama kita beriman hadirin sekalian, kita akan selalu mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang lain memberikan bahaya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Ini sudah janji yang Allah tegaskan, sehingga jangan khawatir ketika ada pihak-pihak yang mendolimi kita semua, ada pihak-pihak yang merugikan kita, jikalau kita menuntutnya di dunia lalu kita tidak mendapatkan apa yang kita tuntut, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan mengambil perhitungannya. Baik, ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, Rasul mengatakan hadirin sekalian, wa man syaqqa musliman. Barang siapa yang mempersulit seorang muslim, syaqqallahu alaihi, Allah akan memberikan kesulitan kepadanya. Para ulama menjelaskan hadirin sekalian perbedaan antara konteks hadis bagian yang pertama dengan konteks hadis bagian yang kedua, antara memberikan bahaya dengan mempersulit. Konteks di bagian yang pertama, yaitu memberikan madarat atau bahaya kepada seorang muslim, ini lebih erat kaitannya dengan masalah harta. Sedangkan konteks di bagian yang kedua, barang siapa yang mempersulit seorang muslim, itu berkaitan dengan masalah gangguan yang sifatnya fisik. Artinya apabila seseorang itu mengganggu seorang muslim dengan gangguan yang sifatnya fisik, Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, yang akan membalasnya. Allah yang akan memberikan kesulitan kepadanya. Ini hadirin sekalian menunjukkan tentang larangan dan haramnya mengganggu, kemudian membahayakan
serta memberikan kesulitan kepada saudara kita sesama muslim. Hukumnya haram memberikan madarat maupun mempersulit sesama muslim, baik berkaitan dengan fisik, keluarga, harta, anak, kehormatan dan seterusnya. Barang siapa yang kemudian melakukan itu semua, dari sisi keharamannya kita pahami Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan yang setimpal terhadap apa yang mereka perbuat. Bentuk memberikan madarat maupun mempersulit orang lain, hadirin sekalian, dijelaskan oleh para ulama ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah tafwid maslahah minal masalih, menghalang-halangi seseorang untuk mendapatkan kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Seseorang dianggap memberikan bahaya dan mempersulit orang lain ketika keadaannya, hadirin sekalian, dia menghalangi orang lain untuk mendapatkan suatu kemaslahatan. Contoh, seseorang, hadirin sekalian, menghalang-halangi orang lain untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ia gembosi, ia buat makar untuk menghalangi saudara sesama muslim sehingga tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah itu ada kemaslahatan bagi dirinya. Ketika ini dilakukan, maka ini termasuk dari larangan yang disampaikan oleh Rasul, memberikan madarat maupun mempersulit orang lain. Bentuk yang kedua adalah bihusuli madaratin biwajhin minal wujuh, mengganggu orang lain, hadirin sekalian, dengan memberikan bahaya dan gangguan kepada dirinya. Ia melakukan keburukan, ia melakukan kemudaratan secara sengaja di hadapan saudaranya, seperti mengganggu, menyakiti, melukai dan seterusnya. Apabila kita memperhatikan, hadirin sekalian, akramakumullah, dalam syariat agama kita banyak hal dalam agama itu yang menunjukkan tentang hal ini. Seseorang itu dilarang baik menghalang-halangi orang lain untuk mendapatkan kemaslahatan maupun secara langsung memberikan mudarat kepada mereka. Dalam konteks jual beli, hadirin sekalian, Islam sangat mencela bahkan mengharamkan transaksi yang ada unsur al-ghish. Al-ghish niku penipuan. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ghish. Nabi SAW melarang transaksi jual beli yang ada unsur al-ghish, penipuan. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang melakukan penipuan di antara kami, maka dia bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. Kenapa demikian, hadirin sekalian? Karena dalam transaksi al-ghish ataupun penipuan itu ada pihak yang dirugikan. Dan Islam sangat mencela perbuatan yang demikian. Satu diuntungkan, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Yang mendasar dalam hal jual beli, hadirin sekalian, transaksi jual beli, aturannya dalam agama kita di pelajaran fikih atau syariat harus adanya saling at-taradhi, saling ridho antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Ketika ada salah satu pihak yang dirugikan, kemudian pihak yang dirugikan tersebut tidak diterima, berarti ini tidak menerima, ini berarti adalah kezaliman. Maka Islam mengatur dalam transaksi jual beli itu ada semacam jeda waktu, ada semacam kesempatan untuk berpikir terlebih dahulu antara melanjutkan transaksi ini atau membatalkannya, yang kita kenal dalam pelajaran fikih dengan istilah al-khiyar. Kita tersebut tidak ada paksaan, Pak, dalam masalah jual beli, karena asasnya adalah saling ridho. Yang menjual ridho, yang membeli pun ridho. Ketika terjadi saling ridho, maka disitulah terjadi akad
ya jual beli yang sah. Ya, diberikan kesempatan, diberikan pilihan hadirin sekalian untuk melanjutkan atau mengurungkan akad jual beli. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ini dasar nih, ada istilah yang disebut dengan khiyar. Ya, jeda waktu untuk berpikir, untuk mempelajari kembali transaksi yang ada. Dua orang yang bertransaksi, kata Rasul, mereka ini memiliki al-khiyar, memiliki pilihan untuk melanjutkan transaksi mereka berdua selama keduanya ini belum berpisah. Inilah yang dikenal lebih lanjut lagi dengan khiyar al-majlis. Memilih selama mereka masih berada di tempat transaksi jual beli. Kata Rasul, fa in bayyana wa sadaqa burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya ini saling transparan dan jujur, ya apa adanya ya, tidak ada yang menipu satu dengan yang lainnya, maka Allah akan berkahi ya transaksi ya mereka berdua ini. Wa in katama wa kadzaba, kalau mereka ini ternyata ada main tipu-tipu di belakang, hadirin sekalian, dan ternyata berdusta, baik keduanya atau salah satu dari keduanya, Rasul mengatakan muhiqat barakatu bai'ihima, keberkahan transaksi keduanya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk hadirin sekalian dalam agama kita dalam urusan transaksi jual beli nih, bagaimana yang namanya memberikan madarat atau merugikan orang lain itu sangat-sangat dilarang dalam agama kita. Banyak hal hadirin sekalian selain dalam masalah jual beli nih, dalam kehidupan sehari-hari kita bertetangga pun demikian. Dalam konteks kita bermasyarakat ada hal-hal yang harus kita perhatikan, tidak boleh kita merugikan, mempersulit orang lain. Secara umum hadirin sekalian, ya hadis ini ya menunjukkan kepada kita semua ya, dua hal yang harus kita perhatikan bersama. Dan ini merupakan asas dasar dalam kita beragama. Yang pertama hadirin sekalian yang harus kita perhatikan, ini adalah kaidah penting dalam syariat agama kita. Ad-dararu yuzalu. Ya, kemudaratan dalam agama kita itu harus dihilangkan. Ya, agama mengajarkan kepada kita semua hadirin sekalian, segala bentuk kemudaratan, segala bentuk bahaya itu harus dihilangkan. Dalam hadis yang lain, Rasul menyampaikan kepada kita semua, la darara wala dirara. Tidak boleh memberikan kemudaratan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ya. Dari kaidah ini hadirin sekalian, banyak hal nih dalam agama kita yang kalau ditanya dalilnya itu memang kalau secara tegas tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi jikalau kita menggunakan kaidah-kaidah dalam beragama, banyak hal dalam agama kita yang tidak disebutkan ya larangan maupun pengharamannya dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi ada kaidah yang menjurus kepada sana, ada landasan, ada dasar yang melandasi sehingga itu dilarang dalam agama kita. Contoh hadirin sekalian, narkotika tidak ada dalam ayat maupun hadis disebutkan di sana narkoba, Pak, apapun namanya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan nama-namanya, tidak ada. Tetapi ada isyarat, ada dasar dalam agama kita yang melarang hal itu. Ya salah satunya ini. Ya la darara wala dirar. Seseorang itu tidak boleh mencelakai dirinya sendiri. Termasuk masalah rokok, Pak. Para pecinta rokok yang mereka berusaha mencari pembenaran kan tidak ada, Mas, dalil haramnya merokok dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada disebutkan kata rokok di sana. Ya kita jawab memang tidak ada ya dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang secara langsung itu menyebutkan tentang ad-dukhan atau rokok, Pak, dalam bahasa Arab ya.
rokok itu adalah ad-dukhan, asap. Tidak ada. Nah, kita balik tanya, Pak. Menarik ini, kami pernah mendengar argumen dari salah seorang kiai, salah seorang alim yang anti rokok tentunya, hadirin sekalian, menyampaikan, Anda memang benar, apa yang Anda sampaikan dari argumen Al-Quran itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, sekarang saya tanya, berbagai macam jenis makanan yang Anda konsumsi, mulai dari hamburger, brownies, steak, getuk, pecel, apakah itu disebutkan dalam Al-Quran? Hukumnya bagaimana makanan-makanan tadi? Ya halal dong, Mas Kiai, itu semuanya halal. Lah itu tidak ada dalam Al-Quran, kenapa kok Anda memakannya? Ya sama, wahai saudaraku, rokok ini memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi di sana ada kaedah yang melandasi diharamkannya rokok. Apa itu? Menimbulkan bahaya kepada diri sendiri maupun orang lain. Ya, orang yang merokok kalau kita sampaikan kepada saudara kita tersebut hadis ini, kena, Pak, dia memberikan madarat kepada orang lain, menghadirkan bahaya kepada orang lain. Apalagi kita tahu ditemukan penelitian bahwasanya perokok pasif dengan perokok aktif niku lebih berpotensi terkena bahaya dan penyakit yang mana, Bapak Ibu? Perokok pasif saya pernah mendengar cerita sebuah pernyataan dari salah seorang pejabat publik di negeri kita. Beliau terkena kanker paru-paru, hadirin sekalian. Cerita kalau beliau selama ini tidak pernah merokok. Kenapa bisa terkena kanker paru-paru? Karena satu ruangannya, teman-teman kerjanya itu perokok berat semuanya, Pak. Ini jelas menjadi bukti, hadirin sekalian, bahwasanya orang yang kemudian mencelakai orang lain, ini sangat tercela dalam agama kita. Orang yang tidak tahu apa-apa, hadirin sekalian, yang tidak pernah melakukan aktivitas yang merugikan dirinya, dirugikan dengan aktivitas orang lain yang mengganggu dan membahayakannya. Orang kalau mengerti agama pasti akan berpikir, hadirin sekalian, tidak mau dia mencelakai orang lain. Itu kaidah yang pertama, hadirin sekalian. Kemudian kaidah yang kedua dalam agama kita yang perlu kita pahami dari hadis ini, kaidah yang sangat kita kenal, hadirin sekalian, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Ketika kebaikan yang kita lakukan, maka kita berhak mendapatkan balasan berupa kebaikan. Tetapi sebaliknya, jikalau yang kita lakukan itu adalah keburukan, maka balasan yang setimpal berupa keburukan yang akan kita terima. Bukan hanya hadis ini, dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, hadirin sekalian, kaidah ini itu dibangun sehingga tidak salah. Kemudian ada salah seorang ulama Islam, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, hadirin sekalian, menyebutkan ada lebih dari 100 tempat dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan tentang kaidah ini, bahwasanya balasan itu akan diterima sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Ini sebagaimana firman Allah juga di surah An-Naba, jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Dikatakan setimpal karena sesuai dengan apa yang diperbuat. Kaitannya dengan hadis yang kita baca, hadirin sekalian, balasan setimpal dari Allah. Kalau kita membahayakan saudara kita sesama muslim, Allah akan menghadirkan bahaya untuk kita. Kalau kita mempersulit saudara kita sesama muslim, Allah akan menghadirkan kesulitan untuk kita. Itu sudah merupakan balasan yang setimpal. Sehingga ketika kita tertimpa suatu kesulitan, hadirin sekalian, atau kita tertimpa suatu bala, seharusnya yang kita lakukan adalah muhasabah, menyalahkan diri kita sendiri. Barangkali dulu saya pernah membahayakan orang lain. Barangkali dulu saya pernah mempersulit urusan orang lain, sehingga saat inilah kemudian saya menerima balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati dari kaidah ini, hadirin sekalian, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Baik, ini hadirin sekalian, uraian untuk penjelasan dari makna hadis ini. Yang selanjutnya sebagai penutup, beberapa
pelajaran dan kesimpulan yang dapat kita ambil bersama dari hadis ini hadirin sekalian. Yang pertama, peringatan dari Rasul alaihi salatu wasalam dan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari dua perilaku yang tercela ini, yaitu memberikan kemudaratan kepada saudara sesama muslim dan menghadirkan kesulitan untuknya. Ini termasuk akhlak yang tercela dalam agama kita. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, kewajiban untuk menghormati saudara kita sesama muslim. Bukan karena latar belakang sosialnya, bukan karena kedudukannya hadirin sekalian, tetapi karena statusnya ia sebagai saudara kita sesama muslim. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih terhormat hadirin sekalian daripada Islam yang melekat pada diri seseorang, yang menjadikan seseorang itu adalah menjadi hamba Allah yang mulia itu karena keislamannya. Seseorang yang berserah diri kepada Allah itu dikatakan mulia. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menghormati saudara kita sesama muslim. Ukuran muslim yang baik, Nabi mengatakan dalam hadis, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah ketika orang Islam yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Artinya hadirin sekalian, ketika saudara sesama muslim itu tidak terganggu dengan ulah lisannya, tidak terganggu dengan ulah tangannya, tidak merasa mendapatkan madarat dari dirinya, tidak merasa mendapatkan kesulitan, justru sebaliknya berbagai akses kemudahan dan kelapangan, ini hadirin sekalian menunjukkan kualitas keislaman orang tersebut. Ya, semakin baik Islam seseorang akan terlihat Pak dari perilakunya. Bagaimana tutur katanya, bagaimana tindak tanduknya itu mencerminkan ya orang yang berkualitas keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang ketiga hadirin sekalian, pembelaan dan penjagaan Allah kepada hamba-hambanya yang berislam dan beriman kepadanya. Ini karena landasan Islam dan imanlah Allah akan memberikan pembelaan, Allah akan memberikan penjagaan kepada mereka semuanya. Yang membela adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan khawatir hadirin sekalian, selama kita Islam, selama kita iman, Allah akan selalu melindungi kita semuanya. Terkadang hadirin sekalian yang terjadi dalam kehidupan kita menjadikan kita khawatir, bahkan sampai kepada tahap gangguan psikologis paranoid. Orang Islam, seorang muslim dan muslimah seharusnya jangan sampai termakan oleh kekhawatiran yang berlebihan. Karena kita punya Allah, Pak. Jangan sampai mentalitas kita rusak karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, Allah itu akan bersama kita selama kita beriman, bertakwa kepadanya. Dalam banyak janjinya Allah menyebutkan hal yang demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bahkan bukan hanya jalan keluar, kata Allah, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka sebelumnya. Asal kita yakin, Pak. Modalnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini seringkali mohon maaf karena keburukan kita, kita berburuk sangka kepada Allah, kemudian menyaksikan Allah, endi Allah, katanya Allah menolong, katanya Allah membantu. Karena kita menyangka Allah demikian, ya Allah seperti persangkaan kita, Pak. Tergantung bagaimana mindset kita kepada Allah. Kalau persangkaan kita baik kepada Allah, Allah pun akan baik. Tapi kalau persangkaan kita buruk kepada Allah, kita buruk sangka kepada Allah, yang terjadi buruk. Tersebut monggo kita perbaiki. Mindset kita bagaimana kita selalu optimis Allah bersama kita. Kemudian yang keempat hadirin sekalian, haramnya mengganggu dan mempersulit saudara kita sesama muslim. Apalagi
Ini hadirin sekalian, ya, bagi orang-orang yang mendapatkan amanah dari Allah berupa jabatan dan kekuasaan. Ya, seharusnya dengan kekuasaan, dengan jabatan yang dia miliki, dia menjadi pengayom, pelayan masyarakat, tapi justru menjadi bumerang Pak bagi masyarakat. Ini tidak sejalan ya dengan spirit Islam. Islam menghasung kita semuanya, memotivasi kita semuanya untuk memberikan kemudahan, ya, semudah-mudahnya. Tetapi yang terjadi hadirin sekalian berbeda dengan negeri kita. Ya. Di negeri kita ini kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, kan begitu? Ya, birokrasi kita hadirin sekalian panjang urusannya. Nih, sampai kemudian muncul candaan seperti tadi nih. Karena kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau agama kita beda. Ya, bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Inilah yang seharusnya kita ikuti bersama hadirin sekalian. Berikanlah berbagai macam kemudahan, jangan dipersulit. Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau berdakwah hadirin sekalian, mendakwahi negeri-negeri dan penguasa di negeri tersebut, pernah beliau mengutus 2 orang sahabatnya nggih. Ya, beliau menyampaikan kepada keduanya nih, basyira wala tunaffira. Ya, berikanlah oleh kalian kabar gembira dan janganlah kalian membuat lari orang. Yassira wala tu'assira. Berikanlah kemudahan dan janganlah kalian persulit. Perhatikan di sini hadirin sekalian petuah Rasul nggih. Rasul membekali 2 orang sahabatnya ketika berdakwah, permudahlah, jangan dipersulit. Artinya memang agama kita ini dibangun di atas kemudahan, Pak. Nah, seharusnya kita yang beragama ini berusaha untuk memberikan akses semudah mungkin. Jangan justru dipersulit. Ya, ingat nanti kalau kita mempersulit orang lain, Pak, kita akan dipersulit oleh orang lain. Ini yang seharusnya kita ingat. Kalau kita bisa bantu, segera bantu. Kalau kita bisa mempermudah, kenapa kemudian mempersulit? Baik, kemudian yang kelima hadirin sekalian, ya, barang siapa yang memudahkan orang lain dalam berbagai urusan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang serupa, diberikan berbagai macam kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul menyebutkan waman yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan untuknya, Pak, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Balasannya lebih banyak daripada perbuatan yang dilakukan. Kita memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini artinya orang yang mempersulit orang lain, Pak, nanti dia akan dipersulit oleh Allah bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Alam akhirat niku gerbangipun, pintu gerbang akhirat niku berawal dari kehidupan di alam barzah, alam kubur. Ketika kita didatangi oleh 2 malaikat hadirin sekalian yang bertanya kepada kita 3 pertanyaan. Bisa jadi ada seseorang yang berada di alam kubur kemudian kesulitan, Pak, untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut karena dulunya dia di dunia mempersulit saudaranya. Nanti berlanjut ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil datang berjalan di bawah teriknya matahari di hari kiamat hadirin sekalian, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jarak 1 mil. Seseorang itu kemudian banjir dengan keringat. Ya, bisa jadi orang yang kemudian keringatnya niku sampai akan menutupi seluruh tubuhnya karena dulunya di dunia mempersulit, Pak, saudaranya. Ya, ada orang lain yang ketika di akhirat keringatnya tidak begitu dalam hadirin sekalian membanjiri tubuhnya, hanya mungkin sampai mata kaki atau lututnya, bisa jadi karena dulu ketika di dunia dia senang mempermudah urusan orang lain. Akhirnya ketika menghadap Allah di bawah teriknya matahari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi diberikan naungan, teduhan oleh Allah sehingga tidak langsung terkena teriknya matahari di hari kiamat. Nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, diajak dialog, Pak, diinterogasi oleh Allah, diadili oleh Allah, hisabnya dimudahkan oleh Allah. Bisa jadi kenapa? Karena dulunya di dunia memberikan kemudahan kepada orang lain, akhirnya hisabnya oleh Allah pun dipermudah.
Inilah yang seharusnya kita pikirkan. Jangan hanya memikirkan keuntungan di dunia saja, tetapi bagaimana kita memikirkan keuntungan nanti di kehidupan setelah dunia. Mulai dari alam kubur sampai seterusnya nanti muaranya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, karena dulu kita mempermudah orang lain, Allah mudahkan kita semua masuk ke dalam surga, Pak. Itu yang kita nanti-nantikan dan kita impikan bersama. Baik, ini hadirin sekalian, ya beberapa pelajaran sekaligus kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama ini dapat dipahami dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya hadirin sekalian, termasuk ya akhlak yang tercela dalam agama kita adalah memudaratkan orang lain dan mempersulit urusan mereka. Sehingga jangan sampai ya tanpa sadar maupun dengan sengaja kita memberikan mudarat kepada orang lain dan mempersulit mereka. Yang seharusnya kita lakukan, kita menahan diri untuk tidak mengganggu, membahayakan orang lain, dan kita berusaha untuk memberikan akses, ya berbagai macam akses kemudahan kepada saudara kita agar mereka bahagia dan kita pun bahagia. Baik, ini hadirin sekalian, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, membimbing kita semua dalam bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, kelak mewafatkan kita semua dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah, dan memasukkan kita semua serta keluarga kita ke dalam tempat yang paling terindah, surga Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya mujibas sairin. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.